Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika, di mana pada hari ini kita masih membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa operasi hitung pada bilangan bulat. Di antaranya adalah operasi penjumlahan, kemudian ada operasi pengurangan, dan yang ketiga adalah operasi perkalian. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi hitung pembagian dan operasi hitung campuran. Oke, langsung saja kita bahas mengenai operasi hitung yang keempat, yaitu operasi hitung pembagian pada bilangan bulat. Jadi untuk pembagian itu cara penulisannya ada dua, bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Nah, di mana A itu adalah bilangan yang dibagi dan B adalah bilangan pembagi. Kemudian A dibagi B sama dengan N jika dan hanya jika A dikurang B dikurang B dan seterusnya, di mana B-nya adalah sebanyak N kali. Jadi pembagian ini kebalikan dari perkalian. Jika perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Baik, di sini ada contoh. Misalnya 20 dibagi 4. Jadi 20 ini dikurang 4 beberapa kali sampai nanti hasilnya 0. Coba kita hitung. 20 dikurang 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi kita kurangkan sampai dia hasilnya 0. Sekarang kita hitung. Jumlah 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah bilangan 4 sebanyak 5 kali. Maka 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Jadi pembagian ini disebut juga tadi sebagai inverse atau kebalikan dari perkalian. Jadi A dibagi B sama dengan N jika dan hanya jika N dikali B sama dengan A. Jadi A dibagi B sama dengan N jika dan hanya jika N dikali B sama dengan A. Contohnya nih, lihat ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena kita balik 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi ini dia kenapa pembagian disebut sebagai inverse atau kebalikan dari perkalian. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Karena jika dibalik tadi adalah 0 dikali 6 sama dengan 0. Nah, jadi 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Nah, sekarang gimana jika 6 dibagi 0? Jadi 0-nya itu sebagai apa? Iya, sebagai pembaginya. Jadi di sini jika 6 dibagi 0 maka dia tidak terdefinisi atau tidak ada penyelesaian. Jadi bilangan berapapun selain 0 jika dibagi 0 hasilnya maka tidak terdefinisi. Jadi diingat ya, jangan sampai ketukar. Jika 0 yang pertama, jika 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Sedangkan jika bilangan berapapun yang dibagi 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Diingat ya, jangan sampai ketukar ini. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Sedangkan sebaliknya jika bilangan berapapun itu dibagi 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Semoga bisa dipahami. Nah, yang harus diingat juga dalam pembagian adalah jika dua bilangan tandanya sama, maka hasil pembagiannya adalah bilangan positif. Ya, bisa dia negatif dibagi negatif atau positif dibagi positif, maka hasilnya nanti adalah bilangan
positif. Misalnya 6 dibagi 3, keduanya sama-sama positif, maka berarti hasilnya juga positif. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau kedua-duanya sama-sama bilangannya negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Berarti 6 dibagi 3 itu 2, berarti itu sama saja dengan negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Yang kedua yang harus diingat adalah jika dua bilangan tandanya berbeda, maka hasil pembagiannya adalah bilangan negatif. Jadi bisa dia negatif dibagi positif atau positif dibagi negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Benar. Contohnya adalah negatif 6 dibagi 3. Karena yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadinya negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Kemudian 6 dibagi negatif 3, positif dibagi negatif, tetap karena dia tandanya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi ini sama seperti pada perkalian. Jadi kalian cukup diingat, pada perkalian dan pembagian jika tandanya sama maka hasilnya adalah bilangan positif, jika tandanya berbeda maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi sama antara perkalian dan pembagian, ini yang kalian ingat. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima ada operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran, yang pertama adalah operasi dalam tanda kurung, yang kedua pangkat atau akar, yang ketiga perkalian atau pembagian, yang keempat penjumlahan atau pengurangan, dan yang kelima adalah pada perkalian dan pembagian bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Jadi misalnya ada dua nih, ada perkalian dan pembagian, kan sama-sama kuat posisinya, maka dikerjakan yang di depan terlebih dahulu. Dan begitu pula pada penjumlahan atau pengurangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Nah, jadi ini adalah urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Nanti karena dia campuran tentu ada beberapa tanda atau operasi. Jadi yang harus kita perhatikan nanti yang pertama dikerjakan adalah operasi dalam tanda kurung, pangkat atau akar, kemudian baru perkalian atau pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Dan diingat jika dia ternyata ada yang berurutan dan dia sama-sama kuat posisinya maka dikerjakan dari yang di depan terlebih dahulu. Oke, semoga bisa diingat ya untuk operasi hitung campuran ini urutannya. Kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentukan operasi hitung bilangan bulat berikut. Negatif 48 dikurang negatif 40 dibagi 5 ditambah negatif 7 dikali 16. Maka ingat tadi urutan untuk operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama operasi dalam tanda kurung, kita lihat ya. Di sini tidak ada. Kemudian pangkat atau akar juga tidak ada. Maka yang selanjutnya kita perhatikan pembagian dan perkalian. Nah, ternyata di sini ada pembagian dan perkalian. Ini sudah Ibu kasih tanda kurung berwarna biru supaya mudah melihatnya. Jadi di sini berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah negatif 40 dibagi 5 dan negatif 7 dikali 16. Jadi kita hitung ya. Nah, ini ada keterangannya. Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita hitung negatif 48 dikurang negatif 40 dibagi 5. Nah, ini pembagian, yang satu negatif, yang satu positif, berarti hasilnya adalah ya betul, hasilnya nanti negatif. 40 dibagi 5 sama dengan ya 8, jadinya hasilnya adalah negatif 48. Jadi ini ya, negatif 48 nya tetap dikurang, tandanya tetap. Hasil dari negatif 40 dibagi 5 adalah negatif 8, ditambah ini negatif 7 dikali negatif 16. Perkalian antara negatif dan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 7 dikali 16 sama dengan 112. Nah, selanjutnya kita lihat nih, apakah masih ada perkalian dan pembagiannya? Ya, tidak ada. Yang ada hanyalah pengurangan dan penjumlahan. Kita ingat lagi aturan yang tadi, berarti karena dia sama-sama kuat posisinya, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah urutan yang di depan. Ibu kasih tanda kurung juga ya. Negatif 48 nih ditambah 8. Kenapa di sini ditambah? Ingat lagi kemarin untuk pengurangan dia itu
Untuk menghitungnya maka tanda kurangnya kita ganti menjadi tanda tambah, dan yang ini menjadi kebalikannya. Negatif 8 lawannya adalah positif 8, jadi negatifnya ini hilang. Nah, diingat ya untuk operasi hitung yang sebelumnya. Jadi di sini negatif 48 ditambah 8 ditambah negatif 112, kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu. Negatif 48 ditambah 8. Penjumlahan jika tandanya berbeda, maka kita kurangkan nilai yang lebih besar. Abaikan dulu tanda positif negatifnya, berarti 48 dikurang 8. Untuk hasil positif atau negatifnya kita lihat, tadi yang lebih besar 48 atau 8? Iya, 48 tandanya apa? Negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Nih kita lihat ya. Nah, nih dia. Tadi 48 dikurang 8 adalah hasilnya 40. Karena 48 ini lebih besar dari 8, maka tandanya ngikut si 48. 48 tandanya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 40 ditambah negatif 112, kemudian kita hitung. Nah, sekarang kita lihat penjumlahan. Penjumlahan ini dia tanda yang bilangannya ini sama-sama negatif, berarti langsung kita jumlahkan. 40 ditambah 112 sama dengan 152 ya. Nih. Kemudian karena kedua-duanya sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi diingat ya aturan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, jangan sampai kelupaan. Nah, jadi hasil dari negatif 48 dikurang 40 dibagi 5 ditambah negatif 7 dikali 16 adalah negatif 152. Bisa dipahami untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal yang kedua. Diketahui operasi hitung negatif 20 ditambah K dikali negatif 6 ditambah negatif 42 dibagi negatif 3 sama dengan 24. Tentukan nilai K. Jawab negatif 20 ditambah K dikali negatif 6 ditambah negatif 42 dibagi negatif 3 sama dengan 24. Kita ingat lagi tadi urutan untuk operasi campuran pada bilangan bulat yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Nah, di sini berarti adalah negatif 42 dibagi negatif 3 yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, karena untuk perkalian yang ini masih ada huruf K, jadi kita agak belakangan dulu ngerjakannya. Nah, jadi negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 42 dibagi 3 adalah hasilnya 14. Jadi negatif 20 tambah K dikali negatif 6 ditambah 14 sama dengan 24. Selanjutnya kita kumpulkan. Di sini ada penjumlahan ya, jadi kita kumpulkan dulu. Nah, jadi di sini 14-nya kita pindah ke depan. Negatif 20 ditambah 14 ditambah K dikali negatif 6. Jadi ini posisinya aja ya yang kita tukar, kita pindah ke depan sama dengan 24. Nah, ini kita kerjakan. Karena tandanya berbeda untuk penjumlahan berarti kita kurang. 20 dikurang 14 sama dengan 6. Karena 20 ini lebih besar nilainya dari 14 dan nilai tandanya adalah negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadinya negatif 6 ya. 20 dikurang 14 sama dengan 6. Dan nilai 20 ini negatif, maka dia ngikut. Di sini hasilnya adalah negatif. Ditambah K dikali negatif 6 sama dengan 24. Selanjutnya untuk menemukan nilai K, maka untuk negatif 6-nya ini harus kita hilangkan, dalam artian dia hasilnya harus 0. Sekarang negatif 6 harus kita apakan supaya dia menjadi 0. Ingat lagi sifat-sifat penjumlahan. Apa? Ya, betul. Supaya hasilnya menjadi 0, maka negatif 6-nya harus kita jumlahkan dengan lawannya, yaitu positif 6.
Karena yang di sebelah kiri ditambah 6, maka supaya adil sebelah kanan juga harus ditambah 6. Nih ya, Ibu kasih warna merah supaya kalian ingat perbedaannya. Jadi negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0 ya, ini tetap ya, K dikali negatif 6 sama dengan 24 ditambah 6 adalah 30. Nah selanjutnya, karena kita ingin menghitung nilai K, maka kita harus menghilangkan juga si negatif 6. Tapi karena K dikali negatif 6, kira-kira si negatif 6-nya ini harus kita apakan supaya dia sisa 1. Ya, jadi identitas dari perkalian kan adalah 1. Jadi negatif 6 itu harus dirubah menjadi 1. Nah ini tadi kenapa dirubah menjadi 0, karena identitas dari penjumlahan adalah 0. Nah jadi negatif 6 ini gimana caranya supaya berubah menjadi 1? Ya gimana? Ya betul, harus kita bagi dengan negatif 6. Nah jadi karena di sebelah kiri dibagi negatif 6, maka di sebelah kanan juga harus dibagi negatif 6. Sekarang negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Nih, jadinya K dikali 1. Kemudian 30 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 30 dibagi 6 sama dengan 5, jadi hasilnya adalah negatif 5. K dikali 1, ingat lagi sifat dari perkalian. Jika dikali dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi K dikali 1 sama dengan K. K-nya sama dengan negatif 5. Jadi ini maksudnya gimana Ibu? Kok K dikali 1 sama dengan K? Sekarang Ibu tanya deh, 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah itu yang dimaksud dengan jika suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka jika dia umpama bilangannya adalah K, maka di sini juga K. Jadi K dikali 1 sama dengan K. Jadi ini tadi ya, negatif 5. Jadi nilai K adalah negatif 5. Semoga bisa dipahami untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Suatu turnamen futsal diikuti oleh 18 tim. Salah satunya tim Samba. Dari 17 pertandingan yang dimainkan, tim Samba memperoleh 9 kemenangan, 3 seri dan lainnya mengalami kekalahan. Turnamen tersebut memiliki aturan sebagai berikut, yaitu tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapatkan nilai 1 dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Maka untuk soal cerita, alangkah baiknya dan harus dibiasakan kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan baru cara menjawabnya. Jadi karena dia contoh soal nomor 3 adalah soal cerita, maka kita tuliskan terlebih dahulu diketahui. Diketahui yang pertama di sini adalah ada 17 pertandingan. Jadi hal-hal yang penting ya dari soal cerita itu yang kita tuliskan di bagian diketahui. Jadi diketahui yang pertama adalah jumlah pertandingannya adalah 17. Kemudian tim Sambanya menangnya sebanyak 9 kali. Kemudian serinya sebanyak 3 kali. Kemudian dan lainnya mengalami kekalahan. Dan yang lainnya mengalami kekalahan, maksudnya berarti gini ya, dari 17 kali pertandingan, menangnya 9 kali, serinya 3, dan kalahnya itu sisanya berarti berapa kali? Kita hitung. Kalahnya berarti 17 dikurang 9 dikurang 3 sama dengan 5 kali. Jadi dia 5 kali mengalami kekalahan. Nah, kemudian untuk menang tadi dia aturannya di sini, jika menang dia memperoleh nilai 3.
Kemudian jika seri mendapatkan nilai 1 dan jika dia kalah maka nilainya dikurangi 2. Kalau dikurangi berarti ya tandanya negatif. Nah, jadi ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Maka jawabnya nilainya berarti adalah penjumlahan dari poin dari dia menang, kemudian dia seri dan dia kalah, jadinya 9 dikali 3 dikali 1 dan 5 dikali negatif 2. Nah ini dia, kita hitung 9 dikali 3 sama dengan 27, 3 dikali 1 sama dengan 3, dan 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Tinggal kita jumlahkan, 27 ditambah 3 ditambah negatif 10. Nah jadi 27 ditambah 3 sama dengan 30 ditambah negatif 10. Nah ini penjumlahan, karena tandanya ada yang positif ada yang negatif, berarti langsung dikurang. 30 dikurang 10 adalah 20. Dan tanda negatif atau positif pada hasil itu mengikut bilangan yang lebih besar, karena 30 dan 10 yang lebih besarnya adalah 30, dan 30 ini nilainya positif, maka hasil akhir yang ini juga positif. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Ingat ya, jika dia soal cerita, alangkah lebih baik kita tuliskan terlebih dahulu diketahui, ditanya, dan baru kemudian kita jawab. Jadi yang pertama diketahui adalah penurunan suhunya sebesar 2 derajat Celcius per jam ya, karena di sini tertulis setiap 1 jam, berarti per jamnya turun 2 derajat Celcius. Kemudian suhu awal pada pukul 18 adalah 10 derajat Celcius. Ditanyakan suhu ketika pukul 24. Jawab di sini yang pertama, kita harus tahu dulu lama waktu dari pukul 18 hingga pukul 24 itu berapa jam. Berarti rentang waktunya adalah 24 dikurang 18 sama dengan 6 jam. Selanjutnya, penurunan suhu selama 6 jam ini turunnya berapa? Nah, kita hitung. Berarti 6 jam dikali, kan tadi 2 derajat Celcius per jam. Berarti 6 jam dikali 2 derajat Celcius per jam sama dengan 6 dikali 2 yaitu 12 derajat Celcius. Nah, jadi baru kita hitung besar suhu pada pukul 24, berarti suhu awal dikurang suhu akhir. Suhu awalnya adalah berapa? Ya, ini suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius dikurang suhu akhirnya yang ini 12 derajat Celcius. Jadinya adalah negatif 2 derajat Celcius. Jadi besar suhu pada pukul 24 adalah negatif 2 derajat Celcius. Oke, sampai di sini dulu ya untuk contoh soal. Semoga bisa dipahami. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, jika ternyata masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.